Saya cari hadis itu nggak ada. Ya ini bukan hadis, Mas. Siapa yang bilang hadis? Cari hadisnya nggak ada. Hubul waktu menang iman. Ya memang bukan hadis. Itu memang kecerdasannya Hasyim Asy'ari. Mengintegralkan, menharmoniskan antara agama dan politik kebangsaan. Belanda datang. Ini loncat-loncat karena waktunya ya, ringkas saja lah. Belanda datang, mendirikan VOC. Ada seorang gubernur VOC yang bernama, ini beragama Yahudi nih sebenarnya orangnya, Fremenshari. Yahudi Fremenshari, pura-pura Kristen aja. Namanya Cornelis Spelman. Dia yang menumpas gerakan Trunojoyo dari Madura, kalah. Dan dialah yang memasukkan candu ke keraton-keraton. Ringkas cerita, keraton Jogja, Mataram, Solo, Cirebon, udah keluarga kerajaan nyandu semua sudah. Ya walaupun candu itu tidak sebahaya narkoba, tidak, lebih rendah. Tapi ya candu lah, lebih rendah dari narkoba, lebih tinggi dari rokok lah. Atau rokok ya candu juga sih. Kecanduan rokok. Bahkan tentara Pangeran Diponegoro banyak kecanduan. Ada panglima Diponegoro yang sangat ditakuti, namanya Basah Kerto Pangalasan, Ngabdul Latif namanya. Juga dimakan dipengaruhi candu sampai lemah untuk melawan Belanda. Tahun 1830 Diponegoro tangkap oleh Belanda, dibuang ke Makassar. Pemberontakan lemah sampai tahun 10 tahun semua masyarakat Jawa sudah kecanduan. Ini kata orang Belanda ini, catatan Belanda ini. Kecuali pesantren. Kecuali pesantren yang tidak terpengaruh candu. Luar biasa kan? Ini diakui oleh Belanda sendiri. Nah, tahun 1901 Belanda mengganti politik dengan politis atau etis politik. Politik yang sopan. Apa itu? Kalau tadinya sekolah hanya boleh orang-orang tertentu, orang elit saja, priayi. Tahun 1901, sekolah dibuka untuk semua masyarakat. Silakan masuk sekolah. Kelihatannya baik. Kelihatannya terbuka itu untuk mendidik bangsa ini. Ternyata ada tujuan yang jahat. Apa itu? Ingin menjadikan umat Islam di Indonesia sekuler. Semuanya masuk sekolah menjadi sekuler kecuali pesantren. Maka apa kata Ki Hajar Dewantara? Sebentar, Ki Hajar Dewantara nama aslinya Suwardi, nama aslinya. Itu santrinya Kiai Sulaiman bin Zainuddin dari Prambanan, Klaten. Khatam Quran, ngaji juga, ngaji kitab. Beliaulah yang terkenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Apa kata beliau apa? Ing ngarso sing tulodo, yang depan memberi contoh, ing madyo mangun karso memperkuat, yang di belakang tutwuri handayani menjadi makmum yang baik. Menjadi bapak pendidikan. Santri itu. Bahkan beliau mengatakan pendidikan karakter berhasil di pesantren. Didukung berawatnya oleh Profesor Sutomo. Kalau mau buka sejarah Pak, terus terang. Dan yang tokoh sekuler, yang mensekulerisasi umat Islam, mohon maaf saya sebut namanya, ini sejarah. Sejarah bukan saya benci enggak. Sultan Takdir Ali Syahbana. Orang pertama kali, orang sangat besar, semangatnya untuk mensekulerkan umat Islam. Nah, dipertahankan oleh Ki Hajar Dewantara dan Profesor Sutomo. Hadirin saya hormati. Nah, sekarang pesantren. Di pesantren itu dimulai dengan kesederhanaan hidup bersama. Solidaritas yang sangat kuat, ukhuwah yang sangat kuat. Sederhana, saling
membantu, saling gotong royong, saling terbuka. Tidak ada gap. Betul-betul terjadi ukhuwah yang sangat kuat di pesantren. Lebih dari itu. Saya sendiri santri, Pak. Waktu saya di Lirboyo, 4 tahun saya di Lirboyo, di Kerapyak, di 4 tahun juga. Kalau kita duduk-duduk dengan teman, tidak pernah yang kita bicarakan temanya nanti akan jadi apa. Nanti gajinya berapa. Nanti jabatannya apa. Betul nggak? Betul nggak? Ini yang santri, kelihatan santri. Ini bukan ini santri. Ini pesantren. Saya waktu pesantren nggak pernah. Nanti saya kerjanya di kantor ini, gajinya sekian. Kalau tamu pesantren maka langsung 4A. Pernah nggak ngomong gitu waktu di pesantren? Itu modal apa tadi? Integrasinya luar biasa. Tidak ada. Nanti gajinya berapa? Nanti jabatannya apa? Nanti golongan pangkat kepegawaiannya 4A apa 3C. Saya jadi nggak tahu itu apa itu. Nggak pernah. Nggak ada obsesi itu. Yang ada apa? Besok Fathul Mu'in harus paham. Nah, besok apa ini? Alfiyah harus hafal. Besok lagi apa? Ilmu mantik, ilmu nawarok, idul mubham harus paham. Besok apa? Besok qawaid fiqhiyah, fardul bahiyah harus hafal. Itu aja tiap hari itu di pesantren. Gak ada. Paling-paling kalau bercanda ya, besok istrinya dari mana? Itu besok mertuanya kaya apa enggak? Jadi ceritanya para rektor ada santri, matur sama kiainya. Kiai, kalau saya tamat minta dicarikan istri, ya insya Allah. Cari yang cantik, berilmu, kaya, dan turunannya orang yang terhormat. Jamalan, wamalan, wa ilman, wa hasaban. Kalau ada, kata kiai jawab, kalau ada saya ambil sendiri itu, bukan untuk kamu. Mau cari istri yang sempurna, kalau ada untuk saya sendiri itu, enggak untuk kamu. Ada lagi, kiai punya anak perempuan. Hai, siapa yang ingin jadi menantu saya? Maju. Siapa namanya? Saya Anas. Ya coba baca surat An-Nas. Yang kedua siapa kamu? Saya Kautsar. Ya udah bacain Anas pada Kautsar. Giliran yang ketiga, siapa kenal kamu? Yusuf. Soal Yusuf kan panjang itu. Tapi Pak Kiai, nama saya Yusuf, tapi panggilan tiap hari saya Ikhlas. Ya sudah baca surat Ikhlas katanya. Banyak alumni pesantren yang menjadi orang yang luar biasa. Pangeran Diponegoro, Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II dari istri Pacitan, khatam Quran pada Kiai Hasan Besari Ponorogo. Jatisari ya namanya dosanya itu. Nulis kitab Fathul Qorib dengan tangannya sendiri. Sampai sekarang masih ada itu naskahnya di Kedu. Dan kursinya ada masih bekas Diponegoro duduk nulis kitab Fathul Qorib takrib. Itu santri. Agak ke sini deh. Coba, Kiai Zainul Mustafa dari Tasikmalaya, Singaparna. Beliau dipenggal kepalanya karena tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Dieksekusi di Ancol, santri Kiai itu. Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong oleh Belanda. Kiai Hamid Rusdi dari Malang, menjadi nama jalan di Malang, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi orang Malang menganggapnya pahlawan itu. Nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi diberondong oleh Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari diperintah oleh Jepang sujud ke arah timur, tidak mau. Padahal kalau mau nggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kiai Hasyim Asy'ari sama pura-pura sujud ke timur nggak apa-apa, asal hatinya tetap iman kan. Seperti Ammar bin Yasir. Tapi Hasyim Asy'ari tidak mau. Dipenjara di Mojokerto, penjara 1 bulan. Ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Babakan Ciwaringin, bukan dari Bogor, bukan. Dari Cirebon. Ya Hasyim Asy'ari. Banyak kalau saya ceritakan santri-santri yang mempunyai semangat
nasionalis yang sangat luar biasa. Pada tahun 1916, tahun berapa? 1916. Khilafah Islam Utsmani di Turki, khalifahnya sudah Ar-Rajulul Marid, the sick man, orang sakit. Kenapa? Wilayah-wilayah Islam semua sudah di bawah penjajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis. Libya dijajah Itali. Indonesia dijajah Belanda. Tahun 16 itu. Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu, Pak. Sudah ma'rifat. Apa bahasa sederhananya apa? Sudah waskito ya bahasa Jawanya. Bahasanya apa itu? Sudah tahu apa yang akan terjadi. Sudah apa? Sudah memprediksikan lah. Khilafah itu akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri, maka di Jawa ini, di negeri Jawi ini, belum ada Indonesia. Di Jawi ini, kalau toh nanti negara sendiri, jangan sampai menjadi negara sekuler. Maka tahun 16 Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda mukmin beriman pada Tuhan harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama, beriman pada Tuhan. Hanya Hasyim Asy'ari di seluruh dunia yang mempunyai jargon hubbul waton minal iman. Pasti ada yang ngeyel, pastilah. Tuh saya cari hadis itu nggak ada. Ya ini bukan hadis, Mas. Siapa yang bilang hadis? Ya cari hadisnya nggak ada. Hubbul waton minal iman. Ya memang bukan hadis. Itu memang kecerdasannya Hasyim Asy'ari. Mengintegralkan, menharmoniskan antara agama dan politik kebangsaan. Nah, bahkan man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid, sama dengan mati membela agama. Man khana li watonihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada penjajah, berkhianat membela penjajah, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Termasuk baghin, bughot, boleh dibunuh. Nah, betul Pak. Tahun 1924, tahun berapa? Khilafah bubar. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai 1924, Abdul Majid terakhir khalifahnya dibuang ke Jerman sekeluarga. Siapa yang membubarkan khilafah? Mustafa Kamal Ataturk. Berdiri negara Turki nasional, modern, sekuler. Kementerian Wakaf dan Haji bubar. Orang mau haji mau enggak karepmu. Kamu sendiri sana, negara enggak mau nanganin. Mau haji silakan, ya enggak silakan. Nama tidak boleh ke Arab-Araben. Muhammad Mehmet, Ayub Eop, Toyib Rojab, Tayyib Recep, Khadijah Cetice. Enggak boleh ke Arab-Araben. Pakai kopiah putih, enggak boleh. Boleh dalam masjid, keluar taruh di masjid kopiah putihnya. Pakai gamis, pakai simbol-simbol Arab enggak boleh. Ya. Gambar khalifah dilarang. Masjid adzan pakai bahasa Turki. Sound system dilarang. Di tahun 24. Sudah paham? Paham sudah? Berdiri negara Turki, lo penjajah, wilayah-wilayah yang dijajah, karep-karepmu kono. Saya enggak urusan. Yang tadinya di bawah khilafah, masih di bawah penjajah, terserah kamu sana. Saya enggak urusan, kata Mustafa Kamal Ataturk. Berjuang sendiri-sendiri. Maka pertama kali partai politik lahir di Arab, dengarkan, terutama yang Madrasah Kadir ini. Pertama kali ada partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat nasionalis, lahir di Arab adalah Partai Ba'ath. Partai apa? Yang mendirikan namanya Michel Aflaq, beragama Kristen Ortodok dari Damaskus. Menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Itu menantunya itu.
Partainya namanya Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Tahun 30 atau 31 lah. Tahun berapa? Menggembleng pemuda-pemuda Arab dengan semangat nasionalis. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti punya anak buah Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid. Dari Irak Hasan Bakar, nanti punya murid Saddam Hussein, Taisir Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin, punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud, punya anak buah Muammar Gaddafi. Aljazair bin Bella, punya murid nantinya Shadli bin Jalid, Hawari Boumediene, dan seterusnya Abdul Aziz bin Tufliqo. Dari Sudan Ja'far Numeri, dari Tunis Habibur Ghaibah, semua adalah tokoh-tokoh nasionalis, sekuler, sosialis. Qaumiyah, watoniyah, ishtirakiyah, ilmaniyah. Jadi pemimpin itu Pak, mohon maaf, Saddam Hussein, Hafidh Asad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Ja'far Numeri, Habibur Ghaibah, itu bukan aktivis Islam, tapi aktivis nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Kalau nggak paham saya percuma nih, sampai keberinget nih. Orang sosialis tinggal saya mencari sendiri di IPB siapa? Ukurannya. Orang yang tidak senang kalau agama itu diorganisir. Kalau agama itu menjadi organisasi nggak senang. Itu orang sosialis. Sebab nanti sumber konflik adalah ketika agama diorganisir. Barangkali ada benarnya, tapi di Timur Tengah, di Indonesia tidak. Justru bangsa Indonesia ini sebelum NKRI, sebelum partai politik, sebelum resmi dari negara, apa dulu? Ormas dulu yang lahir. Muhammadiyah, Syarikat Islam, NU, Perti, Persis, Matul Anwar, Wasliyah, Ittihadiyah, Nahdlatul Wathon, PUI, sebelum NKRI itu. Jadi cikal bakal pilar bangsa Indonesia adalah organisasi massa. Jadi salah kalau ada orang mengatakan agama kalau diorganisir maka sumber konflik. Gak benar itu. Kalau di Indonesia gak benar itu. Nah, yang bukan konflik sih, kadang rebutan biasa, rebutan biasa. Bukan konflik, namanya rebutan lah. Tahun 37, tahun berapa? Tadi tahun berapa? 31. Baru ada partai Islam di Arab. Di Arab loh ini. Yaitu Ikhwanul Muslimun. Apa? Pendirinya namanya Hasan Banna. Seorang ulama yang mu'tadil, moderat, bahkan sufi lah. Karena turunan Maroko dia. Nah, tinggal di Mesir, turunan Maghrib. Sufi. Mu'tadil. Tahun 42. Ada pemuda ikhwan, ya kayak Banser gitu lah kira-kira. Membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi. Dibunuh oleh aktivis ikhwan. Syekh Hasan Banna nangis dan marah. Kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 44, Hasan Banna terbunuh. Paham? Yang menggantikan Hasan Banna Mursyid Am Ikhwan bukan ulama, bukan orang Al-Azhar, Cairo University. Namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memimpin ikhwan dengan menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Apa namanya? Petunjuk jalan yang benar. Isinya apa isinya? Ini baru dengar ya? Masya Allah. Ini yang dibaca Sulam Taufik melulu sih. Isinya yang namanya jahiliyah itu bukan fenomena sosial. Masyarakat yang primitif, buta huruf, miskin, namanya jahiliyah kan? Itu bukan. Jadi apa jahil itu? Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami, atau lebih jelasnya laisa khilafatan wahya jahiliyah. Lapal jahiliyah itu adalah sistem politik yang bukan Islam, namanya jahiliyah. Paham gak ini? Apa isinya? Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme,
jahiliyah. Hubbul waton jahiliyah. Dipikirnya siapa? Said Qutb. Paham tak? Buku inilah yang dipegang oleh teman-teman mahasiswa kebanyakan di universitas dengan nama kelompok tarbiyah. Mudah-mudahan di IPB tetap ada mudah-mudahan. Jadi barang siapa yang mempunyai pemikiran orientasinya nasionalisme, kalau tidak tauhid berarti ansarut tauhid. NU itu bukan tauhid tapi ansarut tauhid, pendukung tauhid menurut mereka. Nah, ringkas cerita ini kalau enggak dikira gampang, masya Allah. Tadi apa bicara dari sejarah Nabi sampai sejarah. Ringkas cerita, Mesir merdeka, Sudan merdeka, Aljazair, Tunis, Libya, Irak, Suriah, Libanon, semuanya berkat semangat nasionalis, sekuler, sosialis. Paham? Beda dengan Indonesia. Indonesia tahun 36, kiai-kiai kumpul di Banjarmasin, muktamar di Banjarmasin tahun 36, memutuskan bahwa Indonesia negara Darussalam. Negara yang prinsipnya adalah berdasarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Bukan negara agama, negara nasionalis, tapi tidak bisa dipisahkan dengan agama. Paham betul? Hubbul watonil iman. Kalau Irak, Syria, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Libya merdeka dengan semangat nasionalis, sekuler, sosialis, maka sekutu kebakaran jenggot, buru-buru bikin boneka. Ada satu keluarga Syekh Khalifah, keturunannya Syekh Khalifah, bapak, ibu, kakek, nenek, ponakan, misan, besan, pak de, uwa lah, paman, ayah, ibu, anak, mantu, ponakan, berjumlah 200.000 jadi negara Bahrain. Ada lagi satu keluarga turunan Syekh Al-Thani, Qatar. Ada lagi dua keluarga Sobah dan keluarga Jabir, 400.000, Kuwait. Ada lagi 7 dusun ya, bukan desa, lebih 7 kampung, 650.000, negara Emirat, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Rasul Ain, Fujairah. Alah, sampai sekarang yang asli itu hanya 40% penduduknya, selebihnya pendatang semuanya. Jadi kalau Mesir, Irak, Suriah, Libya, Aljazair, Tunis, Sudan merdeka dengan perjuangan semangat nasionalis, sekuler, sosialis, kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat berdirinya negara itu bukan dapat berjuangan, bukan, tapi hadiyatan wasilah, warahmatan nazilah, wabarakatan syamilah min hadarati sekutu Inggris wa ikhwatu. Sama seperti Brunei, Singapura, New Zealand, itu hadiah, negara hadiah. Bukan berdarah-darah, bukan hasil perjuangan berdarah-darah. Paham tak? 1945 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus BPUPKI sidang. Pancasila, ringkas cerita aja nih. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada tambahannya, dengan kewajiban bagi umat Islam, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pejuang-pejuang anggota BPUPKI yang non muslim gak setuju. Ada 7 kata ini. Nanti jadi negara Islam ini syariat ini jadi konstitusi nih. Maka kalau tetap dipaksa, kami non muslim dari Indonesia Timur akan keluar dari NKRI. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Jombang. Karena belum ada WA, waktu itu belum ada WA, belum ada SMS. Menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, cerita begini-begini. Ya nanti malam saya istikharah dulu. Malamnya sholat, paginya Wahid, saya setuju. 7 kata dibuang. Dah, yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Bicara syariat Islam, nanti setelah Indonesia kuat, baru bicara syariat Islam. Kita berjuang Islam,
di atas tanah air yang kuat. Nah kalau belum kuat bicara syariat, syariatnya tidak jalan, negaranya gagal. Contoh Afghanistan, 40 tahun sudah. Dulu melawan Soviet bersatu, Soviet lari, begitu Soviet lari, sudah konflik antara pro negara Islam dan yang tidak negara Islam. Afghanistan. Sampai sekarang perang terus. Negara Islam yang nggak jadi, syariatnya nggak jalan, negaranya bubar, negara yang gagal sudah. Begitu pula Somali. Pada 100% Muslim Afghanistan itu. Di Somali juga 100% mazhab Syafi'i. Tarekatnya Syadziliyah. Negara yang gagal. Pro kontra syariah. NU mengambil keputusan menerima dicoretnya 7 kata. Asalkan negara ini kuat dan bersatu dulu. Tapi Wahid Hasyim ada usul. Bapaknya Gus Dur ini, anggota BPPKI. Agar Indonesia ini bukan negara sekuler, maka ada manifestasi syariat. Walaupun sebagian kecil. Apa? Kementerian Agama. Yang menangani haji, nikah, tolak, rujuk, nikah lagi, zakat. Jadi Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia bukan negara sekuler. Jadi bukan negara agama juga. Negara kebangsaan. Tapi ada syarat Islam yang manifestasi, yang muncul dikit-dikit. Yaitu apa? Haji, negara menangani. Wakaf, zakat, negara ikut menangani. Nikah, talak, rujuk, nikah lagi, negara menangani itu. Jadi bukan negara sekuler. Jadi adanya Kementerian Agama atas usul Nahdlatul Ulama. Dah pahami sendiri. Maka selama Orde Lama zaman Bung Karno, Menteri Agama selalu NU. Wahid Hasyim, Kiai Maskur, Muhammad Ilyas, Wahib Wahab, Syafruddin Zuhri, Muhammad Dahlan. Ahmad Dahlan. Ya, sampai Orde Baru tidak ada yang NU, Muti Ali, Munawir Syadili, Alam Syah, Munawir Syadili, Tanwi Tahir, Malik Fajar. Walhasil, prinsip Nahdlatul Ulama tidak boleh kita memisahkan antara amanah ilahiyah yaitu iman dengan amanah hadoriyah yaitu kebangsaan, nasionalisme. Maka kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun, Nahdlatul Ulama adalah pengawal NKRI, penjaga LKRI. Entah kebetulan entah gimana ya, ya bukan kebetulan, Allah yang ngatur. PBNU itu bisa diartikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Masya Allah, disingkat PBNU. Jadi selama ada PBNU, Indonesia nggak akan bubar. Tapi artinya PBNU-nya itu artinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang Dasar 45. Saya kira itu yang paling penting. Jadi Pancasila tidak boleh diperdebatkan lagi. Yang harus apa? Diamalkan, disosialisasikan. Yang paling penting nomor 1 adalah sila yang kelima. Sila 4 itu sudah lumayan lah walaupun belum, masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi yang paling jauh panggang dari api adalah keadilan sosial. Karena kekayaan orang 4 sama dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Orang kaya di Indonesia ada orang 4, kekayaan sama dengan 100 juta. Ada orang yang memiliki, menguasai lahan 5 juta hektar. Warga NU, Solikin, Jumadi, Madrais, Zulkifli 1 meter pun nggak punya garapan. Ini harus kita pikirkan. Dirut-dirut BUMN, hidup berfoya-foya, menyelundupkan Harley, belum lagi yang lain-lain lah. Itu yang ketahuan itu. Yang mewah berlebihan, coba lihat tuh dirut BUMN. Sedangkan warga NU di desa-desa kelaparan, kemiskinan yang sangat luar biasa. Mereka hidupnya di tepi kekayaan, pinggir laut, tepi hutan, tepi tambang, tapi melarat.
Karena apa? Tambangnya, lautnya, hutannya dikuasai oleh orang Jakarta. Warga Indonesia tempat yang pinggir hutan, pinggir tambang, pinggir laut, miskin semua rata-rata. Paham tuh? Maka kita nggak usah bicara HTI, bicara itu sudah kelewat, sudah itu. Sudah lewat, sudah selesai itu. Mari kita bicara apa? Keadilan sosial. Hukum, keadilan, kesejahteraan itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Ternyata masih jauh dari yang kita cita-citakan. Kaila yakuna dulatan bil agniya'i minkum. Kekayaan ini hanya dikangkangi oleh orang itu saja. Nabi bersabda Pak Satria 15 abad yang lalu nih. Talatun annasu fihi syuraka al-ma'u wan naru wal kala. 3 hal tidak boleh dimonopoli. Milik bersama. Apa? Al-ma'u air. Tidak boleh dimonopoli. An-naru energi. Minyak, gas, batu bara, belerang milik bersama. Yang ketiga, wal kala'u hutan. Jadi Indonesia ini sudah banyak melanggar pesan Rasulullah. Air, energi, hutan sudah dikangkangi oleh kelompok tertentu, swasta-swasta, konglomerat yang lain tidak menikmati hasil kekayaan itu. Dia sudah melanggar hadis Nabi Muhammad SAW. Paham tuh?